jemaat MNCC yang dikasihi Tuhan, senang sekali bisa bertemu dalam ibadah online kita hari ini. Tema gereja kita bulan Juni adalah priority. Mari kita mau lebih lagi memprioritaskan Tuhan di atas segalanya di dalam hidup kita. Saat ini kita mau siapkan hati kita, pikiran kita mau fokus pada ibadah kita. Dan saya percaya Tuhan hadir melawat setiap kita dimanapun kita berada. Sebelum kita memulai ibadah kita mau satukan hati, kita mau berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat segala pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan kalau siang hari ini, saat ini, malam hari ini Tuhan kami mau memuji dan menyembah Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk menerima firman Tuhan. Dan biarlah pujian yang kami naikkan Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Urapi setiap kami yang melakukan ibadah online ini, kami percaya Engkau hadir melawat setiap kami Tuhan. Biar segala pujian, kemuliaan, kejayaan, kehormatan hanya bagi Tuhan. Kami siap untuk memuji dan menyembah Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh, dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami selalu mau berharap kepadamu ya Tuhan. Kami tetap mau meninggikan Engkau, karena kami percaya di dalammu ada pengharapan buat kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tak takut sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah yang keluar dari dasar hati kami Tuhan. Kami selalu rindu berdiam dengan-Mu ya Bapa, lebih dekat dengan Engkau Tuhan. Kami selalu mau mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami, karena kami percaya Tuhan, di dalam-Mu ada pengharapan. Kau memiliki rancangan yang indah buat kehidupan kami. Terlebih Tuhan pada saat hari ini, sebentar kami akan mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau mau berbicara melalui hamba-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu itu Tuhan boleh tertanam di dalam hati kami dan menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari Jemaat MNCC yang dikasih Tuhan. Senang bisa kembali bertemu di acara online service gereja kita MNCC pada minggu keempat pada tanggal 28 Juni memasuki bulan ketiga. Kalau Bapak Ibu perhatikan, kita memasuki bulan ketiga masa pandemi dari 15 Maret sampai sekarang ya hampir 3 bulan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saudara-saudari, berharap semua kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dalam pemeliharaan Tuhan Yesus yang sempurna. Semua bidang kehidupan Bapak Ibu kita semuanya memasuki keadaan yang tidak siap dalam kita menghadapi pandemi ini. Dan semuanya Tuhan izinkan diperhadapkan dengan satu masalah yang baru kita alami di dalam kehidupan kita ini. Dan percaya Bapak Ibu bahwa sampai hari ini Tuhan tetap menyertai kita. Amin Bapak Ibu. Oke. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ada banyak pertanyaan dari jemaat mengenai Pak, kapan kita ibadah di gedung gereja? Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, kita masih menunggu dengan sabar, jangan buru-buru, dan kita mau melihat keadaan yang sebenarnya terjadi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, keadaan sekarang kalau dikatakan boleh dibilang lebih berbahaya Bapak Ibu. Daripada pertama kali kita mendapat larangan untuk beribadah, berkumpul di dalam gereja. Kalau awal-awal lalu kita dilarang beribadah di gedung gereja karena pandemi ini baru mulai. Tetapi sekarang Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan angka-angka penularannya sudah semakin menaik. Kita di dalam era new normal ini Bapak Ibu kita sedang mempersiapkan lagi untuk melakukan protokol kesehatan. Lagi pula banyak juga kebaikan-kebaikan yang dimunculkan melalui ibadah online. Atau ibadah dari tempat yang jauh atau teleibadah. Terutama bagi jemaat yang senior yang tidak bisa keluar dari rumah, mereka akan bisa fokus di dalam ibadah online. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sementara ini kita tetap fokus, tetap tenang, menikmati ibadah online, dan juga tetap berjalan mesbah keluarga Bapak Ibu. Jangan lupa, bilang sama istri dan anak-anakmu, jangan lupa kita mesbah keluarga. Dan kedepannya juga small group kita sedang ubah lagi, kita sedang godok lagi, dan lebih kita akan lakukan di dalam small group. Sampai semua keadaan menjadi bisa lebih baik. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, untuk jam-jam doa kita juga menggunakan namanya e-visitasi melalui doa bergantian di dalam grup kita. Dan nanti semuanya akan diatur untuk leader, untuk tim pengembalaan tetap bisa berdoa buat Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ada yang meminta untuk didoakan secara khusus, bisa menghubungi Ibu Yayah atau juga bisa menghubungi saya. Kita belajar lagi Bapak Ibu untuk mengoptimalkan Bapak Ibu untuk sama-sama bisa melayani, sama-sama untuk bisa aktif di dalam small group. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada saat minggu ini, dalam bulan ini kita masih tetap belajar tentang priority. Di minggu terakhir priority, saya mau kasih judul firman Tuhannya, tidak mau yang biasa lagi. Bapak Ibu bilang sama-sama. Tidak mau yang biasa lagi. Mari Bapak Ibu kita buka di dalam Matius 6 ayat yang 33. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kalau dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah itu adalah yang utama. Yang utama dalam kehidupan kita harus bisa mencari kerajaan Allah. Lalu dikatakan apa Bapak Ibu? Maka semuanya itu apa Bapak Ibu dikatakan? Jangan kamu khawatir. Apa yang kau makan, minum, pakai, itu artinya kebutuhan primer. Dikatakan apa? Akan ditambahkan kepadamu, itu adalah berikutnya setelah kita mencari kerajaan Allah yang utama. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau judul firman Tuhan tidak mau seperti yang biasa lagi hari ini, saya mau mengambil satu kisah Bapak Ibu dalam perjanjian lama. Bapak Ibu saya percaya Bapak Ibu sudah tahu cerita ini dari zaman sekolah minggu, tapi kita mau coba pelajari lagi. Yaitu Bapak Ibu,
tentang tabut Allah. Bapak Ibu bilang, suami istri, anak-anak, orang tua bilang, tabut Allah. Tabut Allah dibuat pada zaman Musa dengan penuh ketepatan dan ketaatan kepada Tuhan, Bapak Ibu. Tabut Allah di zaman Imam Eli diiringi oleh Hofni dan Pinehas yang hidup dalam dosa keserakahan dan perzinahan. Menganggap tabut Allah sebagai jimat yang sakti. Mereka salah total. Sekalipun tabut Allah didatangkan, mereka tetap kalah melawan Filistin. Dikatakan karena tangan Tuhan bukan tidak kurang panjang untuk menolong, tetapi dosa yang mereka lakukan yang menjadi penghalang. Lalu Bapak Ibu dikatakan lagi, orang Filistin menaruh tabut Allah itu di kuil Dagon. Mereka mencoba menyamakan tabut Allah yang adalah lambang kehadiran Allah sendiri, yang tidak heranlah kalau di keesokan harinya ketika tabut Allah ditaruh di dalam kuil Dagon itu, mereka melihat bahwa patung Dagon itu jatuh dan rusak. Tabut perjanjian itu ternyata tidak bisa disejajarkan dengan ilah-ilah buatan tangan manusia, Bapak Ibu. Lalu lanjutkan lagi. Tabut Allah, Bapak Ibu, akhirnya berpindah dari satu daerah di Filistin ke daerah lain. Maka Bapak Ibu, mereka berpikir jimat milik orang Israel yang sangat terkenal katanya. Di peristiwa Yordan dan Yeriko di zaman Yosua itu kini menjadi jimat mereka. Dan mereka itu salah, Bapak Ibu. Yang benar adalah tabut Allah itu bukan jimat. Alhasil Bapak Ibu, tangan Tuhan dengan kuat menekan mereka dengan sakit penyakit atas bangsa Filistin. Lalu Bapak Ibu, daripada mempertahankan pikiran mereka yang ternyata salah itu, akhirnya tabut Allah itu pun dikembalikan ke orang Israel menggunakan kereta yang ditarik lembu. Lalu Bapak Ibu, demi melihat tabut Allah itu, orang Bet-Semes bersuka cita. Tapi orang Israel dari Bet-Semes itu sembrono, memperlakukan tabut Allah sebagai mainan. Dengan sembrono mereka membuka tutupnya dan melihat-lihat dengan penuh penasaran apa yang ada di dalamnya. Alhasil Bapak Ibu, banyak dari penduduk itu yang melihat dalamnya itu mati. Orang-orang Bet-Semes terlalu girang sampai-sampai kehilangan kesopanan mereka terhadap lambang dari hadirat Tuhan itu sendiri. Lalu Bapak Ibu, belum selesai. Tabut Allah pun dipindahkan ke rumah Abinadab. Dan lama sekali tabut Allah ada di rumah Abinadab itu. Setidaknya Alkitab mencatat 20 tahun Saul menjadi raja dan tidak memperdulikan kehadiran tabut Allah di negeri Israel itu, Bapak Ibu. Tidak ada istimewa apa-apa yang terjadi atas Saul dan Israel. Begitulah Bapak Ibu, kalau kita acuh tak acuh terhadap hadirat Tuhan, kita tidak mengalami apa-apa. Mari kita bilang Bapak Ibu, buat suami, anak-anak kita, orang tua dan kepada anak-anaknya bilang begini. Begitulah kalau kita acuh tak acuh terhadap hadirat Tuhan, kita tidak mengalami apa-apa. Amin Bapak Ibu, kita mesti punya sikap yang benar. Ayo kita lihat lagi. Di dalam 1 Tawarikh 13 ayat 3, 1 Tawarikh 13 ayat 3 bilang begini Bapak Ibu. Dan baiklah kita memindahkan tabut Allah kita ke tempat kita. Sebab pada zaman Saul kita tidak mengindahkannya. Lalu 1 Tawarikh 13 ayat 7 dikatakan, mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru dari rumah Abinadab, sedang Usa dan Ahio mengantarkan kereta itu. Saudaraku, tabut Allah akhirnya dipindahkan oleh Daud ke Yerusalem dengan cara, perhatikan Bapak Ibu, dinaikkan ke kereta yang baru. Karena para lembu tergelincir, Usa mengulurkan tangannya
menyentuh tabut itu dikatakan Tuhan menyambar Uza. Dan Uza pun mati di samping tabut Allah itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sedemikian terjadinya Uza anak Abinadab sudah terbiasa dengan tabut Allah. Yang setidaknya sudah ada di rumahnya 20 tahun. Dia lihat, dia biasa, dia lihat, dia biasa. Ketika tabut Allah itu tergelincir mau jatuh, dia pegang. Saking biasanya dia melihat tabut Allah itu, mereka menjadi menganggap itu sudah biasa. Uza melupakan kekudusan hadirat Tuhan di tengah-tengah umatnya. Saudaraku, ketika Daud mengetahui itu, Daud menjadi trauma. Wah, ternyata untuk membawa tabut Allah itu tidak sembarangan. Daud pun mengurungkan niatnya untuk membawa tabut Allah itu ke Yerusalem. Dan dia pun menyimpangkan tabut Allah itu ke rumah Obed Edom. Jadi Daud ketika dia mau memindahkan tabut Allah itu, dia bawa dengan kereta, lalu keretanya si lembunya tergelincir, Uza mau menyelamatkannya, Uza mati, akhirnya Daud takut. Wah, sampai sedemikiankah begitu? Akhirnya Daud mengurungkan niatnya, dipindahkanlah si tabut Allah itu dititipkan di rumah Obed Edom. Nah, Bapak Ibu perhatikan, Obed Edom itu adalah pribadi yang cinta hadirat Tuhan. Sekali lagi ya Bapak Ibu ya, Obed Edom itu pribadi yang cinta dengan hadirat Tuhan. Dia memperlakukan tabut Allah itu dengan tepat. Dan hadirat Tuhan di rumahnya mendatangkan berkat yang luar biasa untuk keluarganya dan untuk seisi rumahnya. Sekali lagi ya Bapak Ibu ya. Ketika Obed Edom secara pribadi dia mencintai hadirat Tuhan. Memperlakukan tabut Allah itu dengan tepat. Dan hadirat Tuhan di rumahnya dikatakan mendatangkan berkat yang luar biasa untuk keluarga Obed Edom dan seisi rumahnya. Bapak Ibu, berita itu sampai ke telinganya Daud. Di sini Bapak Ibu, kita kagum kepada Allah yang mempercayai Obed Edom. Padahal Bapak Ibu kalau kita lihat dia bukan suku Lewi, melainkan suku Gad. Memang kadang-kadang kita gak mengerti tentang kebijakan Tuhan. Bagaimana seorang yang bukan Lewi dipercaya oleh Allah untuk merawat tabut mezbah perjanjian itu Bapak Ibu. Dikatakan, maka setelah 3 bulan tabut mezbah Allah itu berada di rumah Obed Edom, keluarga itu diberkati oleh Allah. Berapa lama Bapak Ibu? 3 bulan. Ini merupakan pelajaran bagi kita bahwa kita akan diberkati oleh Allah. Bila apa Bapak Ibu? Bila menerima tabut Allah di dalam kehidupan kita. Nah hari-hari ini Bapak Ibu, dalam waktu 3 bulan ini kita menerima ibadah kita di rumah. Kita menerima kebaktian kita di rumah. Bersegeralah dia mengatur rencana untuk pengambilan tabut Allah Bapak Ibu. Daud ini siap-siap dia. Melihat Obed Edom diberkati, dia pengen, dia cepat-cepat, dia merencanakan pengambilan untuk ke kota Yerusalem. Mungkin pikirnya seluruh bangsa Israel pasti akan diberkati oleh Allah bila tabut Allah itu berada di ibu kota negeri. Puji Tuhan Bapak Ibu, memang benarlah demikian. Kalau kita lihat siapa Obed Edom itu, dikatakan dialah sosok yang pilihan dan hidupnya telah membawa berkat bagi dia sendiri dan keluarganya. Nama Obed Edom pertama kali disebutkan dalam Alkitab setelah kematian Uza yang menyentuh tabut Allah. Hal ini terjadi Bapak Ibu saat peristiwa ketika Raja Daud memindahkan tabut Allah ke Yerusalem. Dan selama 3 bulan lamanya tabut Allah ada di rumah Obed. Bapak Ibu bisa baca cerita ini di 2 Samuel 6 ya Bapak Ibu ya. Uniknya Bapak Ibu, Tuhan justru memberkati rumah tangga dan segala milik yang selama tabut Allah itu ada di rumahnya. Saat tiba waktunya untuk memindahkan tabut itu ke Yerusalem, Obed Edom tentu bisa memilih untuk tetap bisa mengalami berkat Tuhan. Betul ya Bapak Ibu? Ketika tabut itu mau dipindahkan,
tentu saja bisa memilih si Obed-Edom ini bahwa tetap bisa mengalami berkat Tuhan. Bisa dengan tinggal di tempat di mana tabut Allah itu akan dipindahkan atau kembali lagi dengan kehidupan lamanya sebagai sosok yang saleh. Dikatakan Bapak Ibu, Obed-Edom kemudian ingin sekali melayani Tuhan dan pindah bersama Tuhan. Keinginan itu membuatnya harus melakukan apapun. Dia pun menjadi penjaga gerbang, menjadi pemusik dan penjaga pintu tabut. Saudaraku, dikatakan Tuhan melihat kesetiaan dan kecintaannya kembali mempromosikannya menjadi pemimpin pujian bersama musisi Asaf. Bapak Ibu bisa lihat di dalam 1 Tawarikh 16. Meskipun sudah mengambil tugas dalam ibadah, Obed-Edom tetap jaga setia menjaga gerbang tabut Allah. Saudaraku, dikatakan itu sebabnya Tuhan senantiasa memberkati pelayanan keluarganya. Dikatakan berkat yang dialami oleh Obed-Edom, Bapak Ibu, Tuhan menganugerahkan 8 anak laki-laki dan seorang istri, semua keturunannya bahkan menyembah Tuhan. Mereka semua pemimpin, orang-orang yang cakap, yang memiliki kekuatan untuk melakukan pekerjaannya. Dikatakan ketaatan dan kesetiaan Obed kepada Tuhan telah menjadi warisan iman yang sangat berharga bagi semua keturunannya, bahkan bagi generasi ini. Dia memilih untuk tinggal di hadirat Tuhan sepanjang hidupnya karena dia ingin supaya anak dan cucunya juga memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari hidupnya Obed-Edom kita belajar kalau kita tidak perlu pergi ke tempat-tempat tertentu untuk tahu kehadiran Tuhan atau untuk memiliki hubungan dengannya. Kita sebagai orang percaya sudah dianugerahkan Roh Kudus. Tetapi hal itu tergantung apakah kita mau mengaktifkan keinginan mencari Tuhan dalam hati kita atau tidak. Bapak Ibu, kita bisa memiliki hubungan ini dengan Tuhan jika kita terlebih dahulu haus dan lapar akan kebenarannya. Dikatakan tadi, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah, itu yang utama. Dan kebenarannya tentunya. Maka katanya apa Bapak Ibu? Semuanya itu ditambahkan kepada kita. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita belajar dari Obed-Edom yang tidak menunggu Tuhan menyuruhnya melakukan sesuatu, tetapi dia berinisiatif melakukannya. Obed-Edom sangat menghormati hadirat Tuhan. Dia nantikan Tuhan terlebih dahulu melakukan apa yang baik. Saat kamu sudah melakukan pekerjaan pelayanan Tuhan terlebih dahulu, percayalah dia akan senantiasa memberkati dan menyertaimu. Saudaraku, Tuhan menyertai orang-orang yang setia dan rindu untuk melayaninya. Daud pun mengalami yang namanya kecemburuan ilahi Bapak Ibu. Wah, ternyata tabut Allah itu bisa mendatangkan berkat karena tabut Allah itu membawa kehadiran Allah sendiri. Apa yang dilakukan Daud Bapak Ibu? Ini pun bisa yang dilakukan oleh kita. Daud mengoreksi dirinya. Dia punya self correction. Dia sadar dengan cara-caranya dulu adalah cara yang gak benar. Pakai kereta, pakai lembu. Padahal Bapak Ibu tabut Allah itu seharusnya diusung dengan tangan manusia. Yaitu para Lewi dan imam yang telah menguduskan diri. Hadirat Allah itu bukannya bisa dihadirkan dengan alat-alat Bapak Ibu. Kita suka bilang begini, wah selama ini kita 3 bulan ibadah di rumah, kalau nggak pakai keyboard nggak enak. Kalau sound systemnya nggak bagus nggak enak. Nggak ada LCD-nya aku nggak hafal. Alat musiknya nggak enak. Wah kok lightingnya nggak seperti kita di gereja. Wah kok begini, wah begitu. Sama sekali bukan Bapak Ibu. Hadirat Allah itu harus kita usung. Maksudnya melalui dalam kehidupan kita sendiri. Dari dasar hatimu yang mengasihi Tuhan. Harus kita yang mengusungnya di atas bahu kita. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika engkau mengusung hadirat Allah, hatimu menyembah. Ketika engkau mengusung hadirat Allah, engkau datang dengan yang rendah hati. Ketika hatimu mengusung Allah, hatimu bersyukur. Hatimu dikuduskan, hatimu dibenarkan, hatimu dipersembahkan buat Tuhan. Lalu apa yang dilakukan Daud Bapak Ibu? Daud pun bersiap diri.
Kini dia pakai cara yang tepat. Dia mempersiapkan imam dan Lewi yang telah menguduskan diri untuk pelayanan ini. Bahkan dia sendiri Bapak Ibu melepas baju kebesarannya sebagai seorang raja dan menggantinya dengan baju efod dan lenan halus. Tentunya Bapak Ibu, Daud pun turut menguduskan diri. Dia pun mempersiapkan persembahan yang sungguh-sungguh. Yaitu apa Bapak Ibu? Dikatakan Alkitab, setiap 6 langkah tabut itu berjalan, disembelihlah lembu dan anak lembu gemukan. Pengorbanan yang besar-besaran, 6 langkah 1 lembu. Daud pun menari-nari seperti yang terjadi pada pengangkutan tabut Allah yang sebelumnya dikatakan menari-nari dengan sekuat tenaga. Itulah penyembahan yang Tuhan mau Bapak Ibu. Dengan korban dan sekuat tenagamu. All out semuanya buat Tuhan. The best yang kita lakukan buat Tuhan dengan cara yang Tuhan mau. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jika kita ikuti cara Filistin yang mengandalkan kereta mereka, Daud pun mempersiapkan tenda atau kemah yang khusus dipersiapkan untuk kehadiran tabut Allah. Itulah tanah hati kita, seperti kemah, tempat kediaman hadirat Tuhan atas hidup kita Bapak Ibu. Kemah Daud itu benar-benar beda dengan kemah tabernakel Musa Bapak Ibu. Saat zaman Musa hanya imam besar yang boleh masuk ke ruang Maha Kudus untuk berada di ruangan yang ada tabut Allahnya. Tetapi Bapak Ibu di kemah Daud siapa saja boleh masuk dan mempersembahkan pujian penyembahan sebagai korban syukur. Bahkan Bapak Ibu ada petugas ibadah yang 24 jam memuji Tuhan di dalam kemah yang tidak terbagi-bagi ruangannya itu. Ini melambangkan Bapak Ibu, kemah Daud ini melambangkan apa? Pengorbanan Tuhan Yesus. Pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib yang menghapus dosa-dosa manusia dari cara hidup kita. Seperti apa Bapak Ibu yang dilakukan Daud? 6 langkah dia potong anak domba. Itu tanda pengorbanan. Karena dialah domba yang disembelih. Sehingga tabir bait Allah pun terbelah saat Tuhan Yesus mati di kayu salib. Yang menandakan gak ada batas lagi. Kita boleh langsung menyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari-hari ini bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Apakah tabut Allah akan kita perlakukan seperti Musa yang selalu setia di dalam segenap rumahnya? Ataukah tabut Allah akan kita perlakukan seperti Hofni Pinehas yang hidup di dalam kemunafikan? Atau Bapak Ibu seperti orang Filistin yang memperlakukan tabut Allah itu dengan tidak bedanya dengan dewa-dewa mereka. Atau dengan orang Bet-Semes yang kegirangannya tetapi juga kelewatan. Saul yang acuh tak acuh terhadap tabut Allah itu. Usa yang memperlakukan tabut Allah itu sebagai sesuatu yang terlalu biasa aja. Obed-Edom yang mencintai hadirat Tuhan itu di dalam hidupnya. Daud memakai alat dan menganggapnya itu adalah cara yang paling tepat. Daud yang menyadari kesalahannya dan memperbaharui cara-cara ibadahnya dengan cara yang Tuhan mau. Daud menempatkan tabut Allah itu di Yerusalem, di pusat pemerintahannya, di dekat istananya, bahkan menyiapkan tempat khusus dibuat kemah Daud. Daud yang mengatur hingga 24 jam ada terus puji-pujian sebagai korban syukur yang tidak hentinya di hadapan tabut Allah itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu Bapak Ibu, amat bijaksanalah kita yang selama ini menghargai mezbah Allah. Selalu menghadirkan hadirat Allah dalam rumah kita masing-masing melalui mezbah keluarga. Apakah hari-hari ini Bapak Ibu mezbah keluargamu masih tetap berlanjut? Ini adalah hal positif Bapak Ibu di dalam kekristenan bahwa kita tetap mempertahankan mezbah keluarga kita. Lanjutkan, tingkatkan mezbah keluargamu. Maka benarlah yang digarisbawahi oleh Tuhan Yesus dalam firman-Nya di Matius 18 ayat 20 dikatakan, bila 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, aku akan hadir di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, suami dengan istri 2 orang, tambah anak jadi 3. Tuhan hadir, amin. Kalau memang sedang keluar kota, lakukan itu sendiri bersama dengan Tuhan. Tuhan juga hadir. Bapak Abraham juga adalah selalu konsisten dalam membangun mezbah. Yosua
pribadi yang selalu melibatkan seisi rumahnya. Paulus dan Silas melihat kebutuhan mendesak, langsung lari ke mezbah Tuhan. Itulah sebagian contoh Bapak Ibu dari contoh-contoh tentang pribadi yang amat berkomitmen, selalu konsisten terhadap mezbah Allah. Jangan anggap biasa Bapak Ibu hadirat Allah. Sekali lagi saya mau katakan, jangan anggap biasa hadirat Allah. Ada dua contoh Bapak Ibu dalam Alkitab. Ketika Yesus berkumpul dengan keluarganya Bapak Ibu dalam Markus 6 ayat 4 dikatakan, maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya di atas mereka. Maksudnya begini Bapak Ibu. Yesus ketika ada di rumahnya seperti kita, di dalam keluarga kita, dia bilang begini, kalau kita membawakan sesuatu yang baik, gua akan tahu lu dulu kecilnya kayak apa, lu kan kecilnya suka begini, suka begitu. Tidak dipandang Bapak Ibu. Akhirnya dikatakan apa? Dia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangan atasnya. Contoh yang kedua Bapak Ibu. Markus 5:21. Di 3 Injil mencatat ini Bapak Ibu. Wanita pendarahan 12 tahun di dalam desak-sesaknya begitu ya. Dalam desak orang begitu dikatakan dia maju. Berarti maju itu ada effort Bapak Ibu, ada usaha. Ngapain? Mendekat kepada Yesus. Dan dia bilang apa beriman? Asalku jamah saja jubahnya, aku bisa sembuh. Sekali lagi ya Bapak Ibu ya. Asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Lalu sembuhlah dia. Yesus bilang begini, loh siapa yang jamah aku? Ada tenaga yang keluar dari diriku. Saudaraku, kalau kita mau bilang keadaan desak-desakan. Siapa yang menjamah Yesus? Pasti banyak orang menjamah Yesus. Tetapi kenapa hanya wanita ini saja yang disembuhkan? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita menghadapi kehidupan kita di dalam Tuhan. Mungkin kita juga bisa seperti itu Bapak Ibu. Kita anggap itu semuanya biasa. Tetapi ada dua contoh. Ketika engkau meremehkan hadirat Allah, ketika engkau tidak menggubris hadirat Allah, maka semuanya tidak akan terjadi kepada kehidupanmu. Saudaraku, jangan lagi terbiasa dengan hadirat Tuhan. Jadi kita harus sungguh-sungguh menghargai. Sekali lagi Bapak Ibu, jangan lagi terbiasa dengan hadirat Tuhan yang kita akhirnya meremehkan. Kita tidak lagi menghormati kekudusannya. Kita tidak haus lagi akan kehadirannya. Kita bilang enggak kebaktian biasa-biasa aja tuh. Enggak mezbah keluarga biasa-biasa aja tuh. Enggak lagi menghormati hadirat Tuhan biasa-biasa aja tuh. Mau pergi ke gereja boleh, enggak juga enggak apa-apa. Bahkan Bapak Ibu ketika saya ditanya. Selama 3 bulan ini apakah engkau ikut ibadah online? Enggak Pak Oki. Loh kenapa kamu enggak ikut? Enggak apa-apa. Biasa Bapak Ibu, apa yang saya uraikan tadi di atas itu adalah jawabannya. Jangan lagi terbiasa dengan tidak lagi bersyukur akan kehadiran Tuhan lebih dari segalanya. Tidak lagi bersyukur akan berkat yang sudah kita terima. Kalau engkau ada hari ini semuanya karena berkat Tuhan. Kalau kau sehat hari ini semuanya karena Tuhan. Gereja ya biasa-biasa aja deh. Setiap minggu juga gua duduk di situ udah tahunan. Bahkan lucu Bapak Ibu, ada yang tempat duduknya didudukin orang, dia bilang sorry ya ini kursi saya. Saya pikir dia bawa kursi dari rumah Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan biasa-biasa aja setiap kita ibadah. Kita mau Bapak Ibu, di rumah kita menjadi tempat di mana hadirat Allah dihormati. Kita mau Bapak Ibu, di semua keluarga MNCC kita menjadi tempat di mana hadirat Allah dihormati. Amin Bapak Ibu, apakah hari-hari ini kau menghormati hadirat Allah? Ada banyak contoh yang tadi kita sudah dengar di atas. Kita mau seperti Obed Edom, dia ditinggali oleh berkat Tuhan dan selama 3 bulan itu dia merasakan kasih Tuhan. Dan hari-hari ini Bapak Ibu, ketika kita memasuki dari masa pandemi ini kita juga sudah mengalami 3 bulan sama seperti Obed Edom. Ya Bapak Ibu, tapi mari kita mau rumah kita menjadi tempat di mana hadirat Allah dihormati. Kita mau Bapak Ibu, di semua keluarga kita, MNCC, kita tetap menghormati hadirat Tuhan.
Mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita akhiri firman Tuhan dan kita mau sama-sama masuk dalam doa syafaat dan Bapak Aheng akan berdoa syafaat buat kita. Mari Bapak Ibu kita sama-sama berdoa. Salam Bapak Ibu MNCC. Terima kasih Pak Oki untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang telah menuntun kita untuk hidup kita di dalam kebenarannya dan apa yang kita perbuat seturut dengan kehendaknya. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih buat pagi yang indah ini. Tuhan Yesus yang telah memimpin kami dalam ibadah online ini. Kami mengucap syukur semuanya boleh berjalan dengan baik. Itu semua karena kasih karunia dari Tuhan Kristus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur juga sebagaimana kami boleh berkumpul, boleh ada di pagi hari ini. Itu juga suatu anugerah yang terindah yang Tuhan berikan pada kami semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, hidup kami boleh seturut dengan kehendak-Mu dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa firman Tuhan Yesus yang menjadi kekuatan kami, menjadi pedoman dan sandaran buat hidup kami ini. Hingga hidup kami ini benar di dalam firman-Mu ya Tuhan. Kami mau Tuhan, hidup kami ini seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami percaya pimpinan Tuhan Yesus terus menyertai kami sepanjang kami ada. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Dan berkati hamba-Mu pagi Oki yang boleh mengembalakan kami di MNCC. Kami percaya Tuhan itu suatu anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus yang berkati istrinya, anak serta orang tuanya ya Tuhan Yesus. Berikan kesehatan yang baik serta pelindungan yang dari Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan Yesus yang memberikan dia hikmat maifat yang dari Tuhan Yesus. Hingga dia boleh menjadi teladan buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur untuk tim pengembalaan, koordinator, serta jemaat di MNCC ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus yang memberikan kesehatan yang baik buat kami semuanya. Hingga kami boleh memuji dan mengagungkan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat anak-anak sekolah minggu sampai yang lansia. Kami bersyukur Tuhan Yesus yang melindungi dan memberkati mereka semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat jemaat MMCC yang mengalami keputusan lapangan pekerjaan Tuhan di PHK. Kami percaya Tuhan Yesus, menurut kemuliaan nama Tuhan Yesus, mereka akan mendapat pekerjaan yang lebih baik dan akan indah pada waktunya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus, juga untuk teman-teman kami yang mengalami sakit penyakit, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus mereka disembuhkan oleh bilur-bilur dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus yang berkati bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus yang berkati pemimpin kami dari yang tertinggi sampai yang terendah. Berkati Bapak Presiden, wakilnya, Pak Menteri Kabinet maupun Gubernur, Wali Kota, Bupati, Camat, Lurah, RW/RT dimanapun mereka berada di negeri Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke. Kami bersyukur Tuhan Yesus memberikan kesehatan yang baik, memberkati mereka, memberi mereka hikmat, maifat, hingga apa yang mereka putuskan, mereka lakukan seturut dengan kehendak Tuhan Yesus dan pimpinan dan penyertaan Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus yang pulihkan negara kami dan perekonomian maupun segala aspek hingga Indonesia boleh pulih kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kota Sukabumi, berkati wali kota sampai yang terendah RT ya Tuhan Yesus. Di mana kami boleh berada, kami mau Tuhan Yesus, Engkau melihat bahwa di Sukabumi menjadi kota yang aman, kota yang tertib, kota yang tenteram. Itu semua karena penyertaan dan kasih dari Tuhan Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kesehatan Pak Wali Kota maupun jajarannya ya Tuhan Yesus. Berikan hikmat buat mereka, di mana mereka boleh mengambil keputusan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat gereja-gereja yang melakukan ibadah sepanjang minggu ini.
baik melalui online maupun di gedung gereja. Kami percaya penyertaan dan pimpinan Tuhan Yesus yang sempurna pada mereka. Urapi mereka semua Tuhan, hingga mereka merasakan kehadiran Tuhan Yesus di setiap hati mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hingga hidup mereka diubahkan menjadi hidup yang seturut dengan kehendak Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur hanya kepada Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat ibadah yang indah ini dari awal hingga akhirnya. Kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Mari kita akan menerima doa berkat. Saudaraku jemaat MNCC, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Turunlah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus, menyertai kehidupan kita, mulai dari hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya sama-sama katakan, amin.